أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tentunya dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmatnya, sehingga pada sore hari ini kita Allah mengumpulkan di Masjid As-Sunnah Al-Mubarak dalam rangka menyaksikan menjadi saksi salah satu saudara kita akan mengucapkan syahadat di tengah-tengah kita. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal hadirin wal hadirat, adapun tahapan-tahapan kegiatan kita pada sore hari ini, kemudian yang kedua, arahan dan bimbingan kajian singkat mengenai konsekuensi memeluk agama Islam yang nanti akan dibawakan oleh Ustaz kita, Ustaz Taufik Hidayat Siregar MPD. Kemudian setelah itu langsung beliau akan membimbing saudari kita, saudari Ramina Rista Elviana, yang insya Allah nanti setelah disyahadatkan akan berganti nama dengan nama Siti Nurjana. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan beliau sehingga ayat-ayatnya tetap di dalam Islam. Ayo hadirin hadirat, yang terakhir nanti akan ada bingkisan dari beberapa ikhwan yang terkhusus di tengah-tengah kita. Begitu kita informasikan bahwa sore hari ini kita mengadakan mengucapkan dua kali syahadat di antara saudara kita, Lazismu, lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, hadir di tengah-tengah kita, ingin memberikan bahagian dari infak yang mereka dapatkan untuk diserahkan kepada saudara kita yang akan masuk ke dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, kami akan kepada Ustaz untuk hadir di tengah-tengah kita sedikit kajian singkatnya berkaitan tentang kegiatan kita pada sore hari ini. Kepada Ustaz, saya Dr. Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu jalla wa ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini, di hari yang baik ini, kita berada pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, dan insya Allah sampai selesainya acara ini, salah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin kembali kepada fitrahnya, ingin kembali kepada Islam. Karena sebenarnya
semua manusia itu diciptakan oleh Allah dan dia memiliki fitrah, memiliki fondasi dasar untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Ingatlah ketika Allah mengambil dari anak keturunan Adam, keturunan dari Adam alaihissalam, dan mengikrarkan kepada mereka, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka seluruh manusia itu berkata, bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Lalu Allah mengatakan, jangan sampai nanti kalian mengatakan kami lalai dalam hal ini. Jadi ketika kita semua dahulu sebelum kita dilahirkan berada di dalam roh, Allah Subhanahu wa taala telah mengikrarkan, telah bertanya kepada kita semua, siapa Rabb kalian? Bukankah aku kata Allah? Kita semua mengakui iya. Tapi ketika kita lahir di dunia, maka terjadilah apa yang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Pada dasarnya, setiap anak yang dilahirkan ke dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang mengarahkannya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Apa hubungan fitrah dengan Yahudi, Nasrani atau Majusi? Hubungannya adalah agama. Fitrah yang dimaksud di sana adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang sering salah dalam memahami kalimat fitrah. Kita katakan fitrah dari fitrah ini saya dikasih zakat fitrah itu difitrahi, bukan. Yang dimaksud di fitrah itu adalah bertauhid. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha." La tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka arahkanlah wajahmu menuju agama Islam, agama yang telah difitrahkan oleh Allah untuk manusia, untuk semua manusia. Tidak ada yang merubah. Itulah agama yang lurus, tidak ada yang berubah. Itulah agama yang lurus, itu agama Islam. Tetapi banyak manusia yang tidak ada. Kita memuji Allah bahwa pada hari ini saudari kita berkeinginan atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada fitrah. Ini semua atas hidayah Allah, bukan atas bujukan rayuan kita, sebenarnya tidak. Karena Allah menjelaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, wahai Muhammad. Yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia bisa menjadi perantaranya. Dan berbahagialah kepada orang-orang yang ikut serta di dalam menunjukkan agama yang sebenarnya kepada saudara kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun." Seandainya Allah berikan hidayah kepada seseorang, maka itu lebih baik daripada engkau diberikan humrun na'am. Humrun na'am itu unta merah. Itu harta kekayaan orang Arab di zaman itu yang paling bagus. Ya, kendaraan yang paling mewah di zaman itu humrun na'am. Kalau sekarang mungkin Lamborghini, Ferrari, atau mungkin kendaraan-kendaraan mewah yang tidak setiap kita memilikinya. Jadi alhamdulillah Allah mempertemukan kita di sini untuk menghadiri dan menjadi saksi. Insya Allah, walaupun sebenarnya syarat seseorang masuk Islam, walaupun tidak ada yang menyaksikan,
Jika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sahlah Islam. Tetapi kita berharap sebagai saksi menyaksikan keislaman saudara kita ini, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah. Kebenarannya. Allah berfirman, "Inna dina indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 91. Sesungguhnya orang-orang kafir, seandainya mereka mati di dalam kekufurannya, maka tidaklah diterima darinya sedekah walaupun dia bersedekah setinggi gunung emas. Satu gunung emas dia sedekahkan. Dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, itu tidak diterima oleh Allah kecuali dia dalam keadaan muslim. Karena keislaman itu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengingatkan kepada kita semua bahwa Islam, agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim wajib meyakini. Dan Islam tentunya tidak memaksa siapapun untuk masuk ke dalam agama Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang paling mengerti dengan toleransi, paling memahami dan paling melaksanakan apa yang diinginkan dari toleransi tersebut. Bahwa Islam tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk ke dalam Islam. Islam hanya menawarkan. Allah berfirman, "La ikraha fid din." Tidak ada paksaan dalam agama. Seandainya seseorang masuk Islam dengan paksaan, dengan tekanan, maka Allah tidak terima keislamannya. Walaupun dia mengucapkannya di hadapan seluruh manusia, tetapi dia mengucapkannya karena terpaksa, bukan karena dalam hatinya, maka keislamannya tidak diterima. Maka untuk itu, saudara-saudari dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nantinya sebelum saudari masuk ke dalam agama Islam, kita menginginkan pengakuan bahwa saudari masuk ke dalam Islam adalah keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh sebulan, tapi memang menginginkan kembali kepada fitrah, menginginkan kembali kepada ajaran Islam. Kemudian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, setelah nantinya insya Allah saudari kita ini mengucapkan syahadat, maka dia akan menjadi saudara kita, menjadi bahagian kita kaum muslimin. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya setiap muslim itu bersaudara. Maka kita harus memperhatikan saudari kita. Dan begitu juga dengan saudara-saudara kita yang masuk Islam. Maka saya sangat berharap bahwa kehadiran masjid ini tetap memperhatikan orang-orang yang telah masuk Islam di masjid ini atau yang masuk Islam di tempat lain yang belum mendapatkan sentuhan pendidikan tentang Islam. Banyak orang masuk ke dalam Islam, dia awalnya tertarik dengan Islam, tapi dia tidak mendapat pencerahan yang baik tentang Islam. Dia tidak mendapatkan pelajaran tentang bagaimana dia sholat, tentang bagaimana dia harus menutup auratnya, tentang bagaimana harus dia berakhlak. Banyak di antara kaum muslimin yang masuk Islam 10 tahun tapi tidak pandai membaca Al-Quran. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Islam. Kita sebagai masyarakat Islam memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Mereka dikatakan mu'allaf. Mu'allaf itu hatinya yang masih goyang, hatinya yang perlu dikuatkan, yang perlu dikokohkan. Bagaimana mengokohkannya? Dengan ilmu, dengan perhatian. Maka kewajiban setiap kaum muslimin terhadap orang-orang yang masuk Islam adalah memperhatikan mereka, mengajari mereka. Saudari kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tadi protokol menyebutkan rangkaian acara itu setelah nasihat langsung bimbingan Islam. Maka kami akan menyampaikan beberapa nasihat untuk saudari kami.
Nasihat kami yang pertama, ikhlaskanlah keislaman ini. Ikhlas dalam arti lakukan ini karena ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, karena ingin mendapatkan surga Allah. Ini nama Islamnya nanti insya Allah Siti Nurjannah. Masya Allah, Siti Nurjannah. Nurjannah cahaya surga. Siti kalau mungkin ada yang mengatakan maknanya Sayyidati, mungkin tidak terlalu kita perhatikan, tapi fokusnya adalah Nurjannah. Kita berharap dengan keislaman ini saudari kita dan kita semua tentunya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ikhlaskan ya bahwa mengucapkan syahadat ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mengharapkan surga Allah, karena ingin takut neraka Allah. Satu ketika Rasulullah pernah mendatangi pembantunya, seorang Yahudi. Rasulullah mendatanginya dalam keadaan sakit. Lalu Rasulullah masuk dan mendekat ke arah kepalanya, lalu berkata, "Aslim, masuk Islam lah." Lalu budak tersebut, pembantu Nabi itu yang sakit tadi melihat ke arah ayahnya. Ayahnya berkata, "Ati Abul Qasim." Ikuti apa yang diinginkan oleh Abul Qasim. Akhirnya dia pun mengucapkan syahadat. Ya, pembantu Nabi ini mengucapkan syahadat. Setelah keluar dari rumah itu, Nabi berkata, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang menyelamatkannya dari neraka. Jadi Islam, dengan Islamnya saudari kita ini nanti kita berharap ya bisa dengan mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah masuk ke dalam Islam ini mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlaskan ya. Walau mungkin sebelum ini niatnya karena A, karena B, karena C. Setelah ini ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan terima. Karena memang niat itu berubah-ubah. Ya, niat itu berubah-ubah. Dan Allah menerima perubahan itu. Dulu para ulama mengatakan kami memperbaiki niat kami selama 20 tahun. Awalnya mereka menuntut ilmu itu bukan karena Allah, supaya disebut alim sebahagia, supaya termasuk golongan orang-orang yang baik. Tetapi akhirnya setelah mereka berjuang memperbaiki niat, akhirnya mereka bisa ikhlas karena Allah. Maka yang pertama sekali saudari ingat dan nanti terusnya dilakukan adalah terus mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa Islam adalah agama terbaik dari semua aspek, dari semua lini. Dan Al-Quran yang Allah turunkan adalah kitab terbaik yang tidak ada satupun yang mampu menandinginya. Semakin kita memahami Islam, maka kita akan semakin memahami betapa indahnya agama Islam, betapa sempurnanya ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, belajar, terus belajar ilmu agama. Saudari kami yang dirahmati Allah, belajar ilmu agama supaya kita tahu betapa indahnya Islam, supaya kita tahu apa yang harus dilakukan setelah masuk Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ya. Lalu Nabi berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, ajaklah mereka masuk Islam. Sesungguhnya engkau akan datang kepada kaum ahlul kitab. Maka hendaklah pertama sekali engkau ajak mereka masuk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa in ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu tentang itu, fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawat." Apabila mereka masuk Islam, maka ajarilah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka salat 5 waktu. Maka setelah saudariku nanti mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mulailah belajar tentang salat. Itu yang pertama. Fa'inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mengikuti wahai Mu'ad, fa'alimhum, maka ajarilah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka menunaikan zakat. Jadi setelah masuk Islam, pertama nanti belajar salat. Dan setelah ini langsung salat. Ya,
Ya maksudnya setelah nanti bersyahadat pulang ke rumah silahkan mandi dulu, ya. Mandi seperti biasa. Walaupun ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak wajib. Tapi yang lebih afdal pulang silahkan mandi kemudian sholat asar 4 rakaat. Saya belum hafal bacaannya. Apa yang bisa? Kalaupun cukup mengatakan Allah, Allah, katakan Allah, Allah. Ya. Belum hafal saya Al-Fatihah, tidak apa-apa. Nanti sholat maghrib juga seperti itu. Sholat, walaupun belum hafal, Allahu Akbar, tidak, Allah, Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau belum baca, apa yang bisa? Allahu Akbar, Allah Akbar, rukuk. Kalau sholat asar ini 4 rakaat, nanti sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, besok sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Laksanakan sholat semampu dulu. Dan insya Allah, ya, kalau Allah mudahkan terus belajar untuk bagaimana sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudari kami yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat nasihat dari saya adalah pilihlah teman yang baik, yang salehah. Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Bertemanlah dengan muslimah yang semangat belajar agama. Bertemanlah dengan muslimah yang semangat menuntut auratnya, menutup aurat, bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin dahulu kita punya teman, ya, yang melakukan kemaksiatan karena jauh dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai tinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, jangan lagi terlalu dekat dengan mereka. Cari teman-teman. Bagaimana kita bisa mencari teman yang baik? Carilah teman yang baik di majelis ilmu. Ya, karena di majelis ilmu biasanya dipenuhi oleh orang-orang yang menginginkan ilmu, yang menginginkan kebaikan. Cari teman-teman. Yang terakhir, nasihat saya, sebenarnya saya senang memberikan banyak nasihat, tetapi karena syahadat belum disebutkan, itu lebih utama sebenarnya untuk disebutkan. Tapi ini sebagai memberi nasihat kepada kita semua dan kepada khususnya saudari kita yang akan memasuki agama Islam insyaallah. Yang kelima, yang terakhir, nasihat dari saya untuk saudari saya dan kita semua, beristiqamahlah dan memohonlah kepada Allah agar istiqamah. Apa itu istiqamah? Tetap di atas Islam. Waktu yang dirahmati Allah, pengucapan kalimat syahadat ini hal yang penting. Tapi yang lebih penting adalah mati di dalam Islam. Masuk Islam itu adalah hal yang sangat penting. Tapi yang paling penting daripada sekedar masuk Islam adalah mati dalam keadaan Islam. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kita nggak tahu kapan kita mati, tapi kita bisa berjuang sebagai seorang muslim sampai kita mati. Kita nggak tahu tak kapan kita mati, tapi kita bisa berusaha tentunya dengan pertolongan Allah hidup senantiasa sebagai seorang muslim sampai ajal menjemput kita. Bukan berarti jangan mati, karena kita nggak bisa mengukur kapan kita mati. Mati itu ketentuan kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang jelasnya, ma'asyiral muslimin, seseorang yang hidup dalam keadaan sesuatu, dia akan mati dalam keadaan itu. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Itu kebanyakan. Barang siapa yang hidup dengan suatu keadaan, maka dia akan mati dalam keadaan. Orang yang sering duduk di majelis ilmu, insya Allah dia akan mati dalam keadaan menuntut ilmu. Orang yang sering ngekek botol, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan mencekek botol, melakukan yang haram. Nauzubillah min dzalik. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang mati dalam satu keadaan, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Jadi beristiqamahlah untuk yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta kepada Allah, karena keistiqamahan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja nasihat dari saya untuk
saudari kita dan kita semua yang ada di sini. Dan insya Allah selanjutnya kita bertanya dulu saudari kita Remina Lista Elviana. Dipegang mic-nya. Remina Lista Elviana, benar? Sebelumnya kita mau bertanya, saudari ingin masuk Islam? Kurang jelas. Saudari ingin masuk Islam? Alhamdulillah. Saudari masuk Islam tidak ada yang memaksa atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri, Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima keislaman saudari. Dan perlu saya menyampaikan kabar gembira kepada ukhti kami insyaallah bahwa setelah nanti saudari kami mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka insyaallah semua kesalahan yang pernah dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kesalahan yang ada hubungannya dengan hutang atau ada hubungannya dengan orang lain harus diselesaikan dengan cara meminta maaf atau dengan lunasi. Tapi kalau kemaksiatan insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam menghapuskan semua kesalahan. Ya, jadi saudari kami insya Allah saudari bisa mengikuti syahadat yang saya akan bacakan. Bisa diperhatikan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, di saudari kami sekarang silakan pakai nama Siti Nurjannah, insya Allah menjadi doa karena nama itu bagian daripada doa. Dan biasanya Rasulullah ketika ada yang masuk Islam, beliau berikan nama Islam jika memang nama yang sebelumnya tidak mencerminkan nama seorang muslim. Silakan dipakai si saudari Siti Nurjannah. Dan kepada para akhwat, mulai sekarang beliau saudari Siti Nurjannah adalah saudari kita, maka perlakukan dia dengan baik dan tunaikan hak-haknya sebagai seorang muslim. Demikian arahan dan bimbingan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tutup dengan doa berdoa tulis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته.